baru masuk ini. Saya tidak tahu apa yang komentari. Kalau itu tentang apa itu? Ulangi dulu, ulangi Jul. Saya baru tiba di sini sekarang. Mulai beradu dengan kamu sebagai ustadz besar. Tunjukkan dulu keustadan besarmu itu. Saya hanya menjawab pertanyaan Anda, Tuan Lamsen, yang mengatakan mana di dalam kitab sucinya Anda yang dikatakan bahwa setan itu diciptakan oleh Allah. Saya bacakan kitab Anda, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Paham ya? Itu bukti bahwa setan itu diciptakan di dalam kitab Anda, menurut kitab Anda. Jadi nggak usah takut dengan ayat itu. Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta. Setan pun diciptakan. Ngerti, Tuan Lamsen? Jul, saya mohon ya, kita diskusi dengan baik. Tapi kamu jangan khutbah ya. Kalau khutbah kamu, saya tidak bisa komentari yang mana masih komentari, yang ujung, yang tengah-tengah, yang awal. Sampai saya ngantuk dengar kamu khutbah. Ya. Itu kalau yang kamu sebutkan itu, Yesus itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yesus, kamu kalau baca Alkitab itu, kalau hanya sepotong-sepotong, ya begitu, sifatmu seperti itu. Jadi siapa yang menciptakan segala sesuatu itu? Baca dulu dari awalnya siapa itu. Jadi iblis tidak diciptakan. Iblis itu adalah perubahan dari malaikat menjadi iblis. Iblis itu artinya yang sudah berubah dari malaikat yang baik menjadi malaikat tidak baik. Jadi iblis itu adalah kelakuan, ya. Jadi itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata iblis diciptakan. Itu datang sendiri, pemberontakan sendiri karena kesombongan. Bukan itu, bukan termasuk itu. Itu pun bukan, kalau menurut pemahamanmu, itu ciptaan Yesus berarti. Kan saya cuma menjawab pertanyaan Tuan Lamsen, di mana ada ayat yang mengatakan iblis itu diciptakan. Makanya saya tunjukkan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, maksudnya di sini adalah firman. Jadi pemahamannya diluruskan dulu. Ya. Artinya Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan cara berkehendak, dengan cara berfirman. Ketika dia menghendaki siang, cukup mengatakan jadilah siang, maka jadilah siang. Jadilah Maria hamil, maka jadilah Maria hamil. Jadilah Yesus lahir tanpa seorang ayah, maka lahirlah Yesus. Itu yang dimaksud. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya. Betul apa yang Anda katakan. Iblis itu tidak diciptakan dalam bentuk wujud, tetapi dalam bentuk sifat. Ya, jadi yang membangkang makhluk-makhluk suci yang tadinya suci, ketika diperintahkan sujud menyembah, menghormat, ya bukan sujud menghambakan diri, tapi menghormat, ya, kepada Adam, ada segolongan makhluk gaib yang tadinya suci kemudian membantah untuk sujud karena menganggap derajatnya dia lebih tinggi daripada derajatnya Adam yang tercipta dari tanah. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian disebut iblis. Sama orang yang sudah diajarkan oleh Yesus bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel tapi membantah, maka dia juga adalah iblis dalam bentuk manusia. Sama ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, tetapi membantah dengan mengatakan Yesus juga Allah yang benar. Sudah dikatakan satu-satunya, tidak ada yang lain, masih juga membantah bahwa Yesus juga Allah. Itu iblis itu dalam rupa manusia. Semoga Tuan Lamsen tidak betah dalam kondisi itu. Tapi salah, bukan. Jadi salah kamu di situ, ya, salah. Bukan iblis diciptakan di situ, ya. Oke, mari kita dulu diskusi dengan baik, ya. Tapi jangan kamu khotbahkan, ya. Jangan khotbah kamu. Supaya gampang kita mendapat maknanya. Jangan terlalu banyak
Ngomong ya, jangan terlalu banyak omong. Saya salut dengan kamu memang. Kalau kamu khotbah itu ngerocos terus. Sepertinya tidak salah kamu punya omongan ya. Sepertinya tidak salah. Tapi kosong semua apa yang kamu katakan itu. Jadi supaya terbukti omonganmu kosong, nol, maka jangan terlalu panjang. Bisa saya kupas-kupas sedikit demi sedikit. Ya sudah, silakan aja Tuan Lamsen. Anda mau membahas apa? Yang pada intinya saya sudah membacakan dalil di dalam kitab Anda menjawab pertanyaan Anda tadi. Silakan. Contoh, maaf kesalahanmu Junia. Coba buka, kalau itu kita buka bersama. Kita buka dari atas sampai ke bawah. Ya. Jadi kalau belajar harus begitu, sedikit-sedikit. Jangan terlalu lama khotbahnya. Sehingga tidak bisa dikomentari. Kemana tujuannya kita nggak tahu lagi. Coba. Atau saya kupaskan dulu ya. Yang kamu bilang tadi itu ya. Supaya kita belajar bersama. Ayat Kolose itu Tuan Lamsen, itu saya hanya menjawab pertanyaan Anda tentang di mana ayatnya iblis itu diciptakan. Makanya saya tunjukkan 1 Kolose 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iblis itu berada di antara surga dan juga bumi? Pasti jawabannya adalah iya, karena yang dimaksud dengan surga yang diplesetkan terjemahannya di sini adalah langit. Nah, apakah iblis itu antara kelihatan dan tidak kelihatan? Tentu benar, iblis itu ada di situ. Makanya itu hanya menjawab pertanyaan Anda. Kalau kemudian Anda mengajak membahas satu perikop dari ayat pertama, jelas Kolose ini bukan firman Tuhan. Ini adalah surat Paulus. Paham ya? Ya. Menurut Paulus di Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Di ayat 16-nya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah atau penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17-nya, Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini Paulus ingin menjual bahwa Yesus ya yang dibunuh oleh Romawi itu adalah Tuhan dengan mengambil konsep logos, firman. Paham, Tuan Lamsen? Iya, betul kamu itu. Jadi yang menciptakan siapa? Yesus kan? Itu kan tentang Yesus itu. Kamu percaya kebenaran Alkitab itu, ayat itu kan? Tapi kalau kita baca dari awal sejarahnya iblis itu adalah malaikat Tuhan. Memang itu diciptakan. Tapi iblisnya itu kan pemberontakan sehingga berubah menjadi iblis, setan namanya. Bukan seperti Al-Quran mengatakan iblis atau setan diciptakan dari api, dari mana? Gak tahu apa, lupa saya dari mana tuh. Setan itu diciptakan dari apa? Dari api kan? Nah, kalau Alkitab tidak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Maka jangan samakan. Iblis itu adalah malaikat yang berubah menjadi iblis atau menjadi setan. Kawan ya? Jadi Tuhan tidak menciptakan khusus menjadi iblis, tidak. Yang Tuhan ciptakan adalah malaikat. Malaikat itu berubah menjadi iblis. Begitu kawan ya? Iya, kamu tidak akui ayat itu kan? Berarti tidak benar Tuhan menciptakan iblis. Kalau memang itu, coba kamu bayangkan dulu, kamu punya dasar ini, kebenaran ini. Kenapa tadi bermasalah tentang iblis diciptakan? Karena menurut Al-Quran iblis diciptakan untuk menggoda manusia. Ya, ini masalahnya menurut Al-Quran. Tapi di Alkitab, iblis bukan diciptakan untuk menggoda manusia. Itu datang sendiri dari hati malaikat. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama. Begitu mempelajari Alkitab. Nah, sekarang kamu tidak percaya kepada tulisan Paulus.
karena itu hanya menjelaskan bahwa Yesus Tuhan. Nah, kamu percaya kepada tulisan Paulus bahwa itu buktinya bahwa iblis pun diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana cara kamu berpikir itu? Kok bisa kamu sebagian kamu percaya kepada perkataan Paulus, tulisan Paulus, sebagian tidak percaya? Bagaimana? Apa dasarnya kamu bisa mengatakan seperti itu? Saya percaya dan yakin lama-lama Islam ini semuanya hancur ini. Dengan adanya internet, terbuka semua kebohongan-kebohongan Al-Quran. Terbuka semua kebohongan Al-Quran. Biar bagaimanapun caranya menutupi kebohongan-kebohongan, pasti terbuka. Tuhan itu maha baik. Jadi kalau di depan gereja atau di mimbar gereja, Tuan Lamsen boleh melakukan plesetan seperti ini. Tapi jangan di depan saya, Tuan Lamsen. Apa yang dijajakan oleh Paulus ini adalah hal yang dijajakan Paulus kepada penyembah-penyembah berhala. Bukan kepada orang-orang yang menganut ajaran Taurat. Lihat saja ini surat dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Ini surat dari Paulus, sang penjagal. Ini bukan firman Tuhan, Tuan Lamsen, bukan sabda Yesus. Ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat-jemaat yang sudah terbentuk terlebih dahulu sebelum Kristen itu didirikan secara resmi. Jadi Paulus ini mengirim surat kepada jemaat penyembah berhala yang tidak memiliki kitab suci. Mereka adalah jemaat-jemaat di luar dari pemukiman Bani Israel yang memang sudah memahami konsep penyembahan terhadap berhala. Dewa datang dalam rupa manusia, sehingga Paulus dengan mudah mengajarkan hal-hal seperti ini, mencampur adukkan tentang ajaran Yahudi dengan ajaran penyembahan berhala. Makanya laris di kalangan Romawi, Yunani, Eropa ajaran ini. Kalau di Yahudi, di Arab itu ditolak mentah-mentah, karena ini adalah ajaran pagan. Kaitannya dengan yang Anda copas ayat 15, 16, ayat 17. Paulus mencoba untuk melakukan sesuatu manipulasi iman. Dalam arti kata, imannya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu berfirman ketika dia menciptakan, berubah ketika dicampur kemudian dengan konsep himne Plato, di mana dia mendudukkan logos itu sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi konsep logos, itu kemudian diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah firman yang berubah inkarnasi menjadi manusia. Padahal Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan. Dia adalah manusia yang diciptakan dari firman. Sama, matahari adalah ciptaan yang berasal dari firman. Alam semesta ini adalah ciptaan yang semuanya berasal dari firman. Apa firman itu? Kehendak, perkataan, ide, gagasan, kemauan sang pencipta alam semesta. Jadi Yesus itu ciptaan yang berasal dari firman, bukan firman yang datang dalam rupa manusia, bukan. Anda salah di situ. Nah, kaitannya dengan malaikat. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan pemimpin di muka bumi bernama manusia, yaitu Adam. Lalu kemudian malaikat-malaikat yang ada di situ mengatakan, kenapa hendak engkau menciptakan? Sementara kan kami sudah ada yang lebih taat. Dan bukankah kamu tahu bahwa makhluk yang akan kau ciptakan itu bakal melakukan pengingkaran terhadapmu dan pertumpahan darah saja. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Nah, ketika Adam diciptakan, maka semua malaikat itu sujud sujud menghormat kepada Adam sesuai dengan perintah Allah. Tapi illa iblis, kecuali malaikat yang kemudian disebut dengan sebutan iblis.
Jadi malaikat-malaikat yang tadinya diperintahkan untuk sujud ini, di antara segolongan mereka itu tidak mau sujud. Nah, inilah yang disebut iblis. Ya, jadi Anda salah memahami malaikat di dalam Al-Quran. Karena Anda memang tidak punya ilmu. Itu Tuan Lamsen. Oke lah, jangan terpanjang-panjang dulu kamu. Kalau itu memang bukan firman Tuhan, mari kita belajar mana firman Tuhan ini. Aku mau cari firman Tuhan. Saya ikuti kamu ya, Jul. Kamu jangan kemana-mana dulu, Jul. Karena kamu itu terlalu lincah kamu ngomong. Terlalu panjang kamu khotbah. Oke, saya mau ikut kamu dulu. Karena kamu ustaz besar. Saya ikuti. Ini bukan firman Allah. Saya mau cari firman Allah yang mana, Jul? Inilah gobloknya Islam ini. Bukan Al-Quran saja yang bisa dihafal. Nah, Al-Quran bisa dihafal oleh seseorang. Maka Al-Quran dikatakan ajaib. Bukan otaknya manusia yang ajaib, kemampuan otak. Jadi ke Al-Quran larinya dapat pujian. Itu daftar logaritma juga dihafal orang. Berarti daftar logaritma juga ajaib. Jadi firman Allah itu. Bukan otak orang yang disanjung, bukan otak orang yang pintar. Al-Quran yang pintar, logaritma yang pintar. Bagaimana cara berpikirnya Islam ini ya? Kalau mampu menghafal Al-Quran itu, bukan Al-Quran itu yang ajaib. Otaknya itu yang ajaib. Mampu mengingat, bukan Al-Quran. Mampu mengingat ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang bisa menghafal logaritma. Bisa dihafal logaritma itu. Bukan logaritma yang menjadi keajaiban, membuktikan bahwa itu firman Allah. Otak yang mampu menghafal itu yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa. Bukan logaritmanya, bukan Al-Qurannya. Goblok. Oke, baik Tuan Lamsen. Ya memang, kitab Anda itu bukan firman Allah. Tapi, yang dituliskan di dalam kitab yang di kanon itu, di antara beberapa tulisan-tulisan yang berasal dari orang-orang yang hidup pada masa di abad pertama itu, ada yang menginformasikan tentang kejadian yang terjadi pada masa Yesus, murid-murid Yesus, dan juga ajaran Yesus. Ya, jadi kalau Anda berkata, mana firman Allah itu? Firman Allah itu tentu adalah perkataan yang ada di dalam kitab suci, yang mana isinya, muatannya tidak meleset, tidak bertentangan dengan akal sehat, kemudian nubuatan-nubuatannya terjadi, ucapan-ucapannya itu betul bersumber daripada orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan firman itu, itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Sederhana sebenarnya, akan tetapi untuk mengetahuinya harus menggunakan akal sehat. Kalau tidak menggunakan akal sehat, maka semuanya kemudian akan sakit. Jiwa sakit, hati sakit, ya, badan sakit, semuanya akan sakit. Kepala sakit, otak sakit, sakit gigi, semuanya akan sakit. Karena tidak mau, dasarnya sudah menolak. Sama dengan malaikat yang diperintahkan sujud kepada Adam, memang sudah tidak mau. Itulah iblis. Nah sama, ketika sudah ditunjukkan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Yesus, bahwa akan datang orang atau sosok penolong lain yang mengajarkan tentang sesuatu, segala sesuatunya, ditolak kemudian. Nah itulah iblisnya. Jadi kalau Yesus mengajarkan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Dan ketika dia tidak datang sebelum aku pergi, dia tidak akan pergi kalau aku belum pergi. Dia tidak akan datang kalau aku belum pergi. Itu kata Yesus. Nah, lalu kemudian ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah ini yang perlu dicari. Siapa dia ini yang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran? Itu Tom Lansen. Jadi oknum inilah yang mengajarkan firman Tuhan kemudian. Kalau itu yang menjadikan dasar pijakan Tuan Lamsen, berarti orang Kristen itu seperti kata Anda, goblok semua berarti ya. Karena tidak ada di antara mereka yang menghafal gospel. Berarti goblok semua dong ya. Tapi bukan itu Tuan Lamsen. Anda harus banyak belajar. Ya, orang menghafal Al-Quran itu karena Al-Quran, bukan karena orang itu cerdas. Ya, bukan karena orang itu cerdas, tetapi karena Al-Quran, daya tarik Al-Quran yang menyebabkan otak manusia itu menjadi cerdas untuk menghafalnya.
adanya ketertarikan terhadap Al-Quran merespon otak manusia sehingga menghafalnya, sehingga dia dikatakan cerdas. Sebaliknya, kenapa tidak ada orang yang menggunakan yang menghafal gospel secara secara utuh? Karena muatannya itu bukan firman Tuhan. Tidak ada daya ketertarikan di situ untuk menghafal gospel. Pertama, karena gospel itu setiap saat direvisi, percuma dihafal, tahun depan dirubah lagi, kasihan yang menghafal. Udah capek-capek ternyata dirubah. Kedua, karena muatannya memang bukan firman Tuhan, seperti yang saya gambarkan kepada Tuan tadi. Jadi orang tidak tertarik, ya, dan tidak ada daya tarik itu sendiri berasal dari kitab itu. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami dengan baik, gospel itu membuat orang bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena ada perpuluhan di dalam. Dengan mengetahui banyak gospel, orang bisa menjadi pemimpin Kristen, pemimpin gereja, mendapatkan perpuluhan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada itu. Dengan menghafal Al-Quran, maka orang akan menjadi pemimpin, lalu kemudian mereka itu akan didatangi orang-orang untuk membayar perpuluhan tiap bulan. Itu nggak ada. Tapi kenapa kemudian Al-Quran memiliki daya tarik? Karena itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Kitab Anda sudah bahasa Indonesia, tapi tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang tertarik untuk menghafalnya. Kenapa? Alasannya karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Sederhana, Tuan Lamsen. Ya, itu harapan Tuan Lamsen. Tetapi jauh panggang daripada api. Kenapa? Karena membaca huruf hijaiyah saja Anda tidak bisa. Anda lupa bahwa Al-Quran itu sudah dibuatkan di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil terjemahannya, tentang kitab termaterai yang jika diberikan kepada orang yang mampu berbaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Demikian juga ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, ya jelas dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ya, kitab mana itu kalau bukan Al-Quran? Jadi Tuan Lamsen boleh mengharap sesuatu, tetapi kalau berlebihan juga itu tidak baik, karena hanya akan menyakiti hati Anda sendiri. Karena apa yang Anda harapkan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Layaknya Yesus yang Anda sembah, mustahil dia adalah Tuhan, karena dia adalah manusia. Seperti itu Tuan Lamsen. Justru dengan adanya internet, kebusukan-kebusukan yang selama ini terselubung dengan slogan kasih, itu kebongkar semuanya. Ya, kebongkar semuanya. Nggak ada lagi yang tersisa. Apa yang terjadi kemudian? Menyebabkan Eropa itu semakin hari semakin terkikis. Ya. Eropa semakin hari semakin meninggalkan gereja. Dan mereka bukannya menjadi ateis, tapi ya sesuai dengan janji Allah, mereka sedikit demi sedikit memeluk ajaran agama Islam. Itu fakta Tuan Lamsen. Hanya di negara ini, di Indonesia inilah kemudian Kristennya masih gagah-gagahan. Itu pun sudah mulai goyah lututnya, udah mulai gemeteran. Ya Tuan Lamsen ya. Apa alasannya? Ya karena kalian tidak punya kitab suci. Kalian hanya punya buku karya tulis yang ditulis oleh orang yang hidup pada masa abad-abad pertama. Tapi kitab suci kalian tidak punya. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari bahasa Septuaginta yang disadur dari kitab Tanakh. Milik siapa? Milik Yahudi. Perjanjian baru itu adalah surat-surat orang yang menulis surat berdasarkan bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Bukan kitab suci. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya bukan kitab suci. Hanya terjemahan dari salinan-salinan yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Eropa yang cerdas lama-kelamaan meninggalkan gereja. Itu ya, Tuan Lamsen. Jadi kalau bermimpi jangan keterlaluan. Ya, biar film karton kalau berlebihan juga tidak baik, Tuan Lamsen.
Sorry, saya ada nelpon tadi. Panjang ceritanya ini. Akhirnya saya terganggu dengan Jul. Apakah masih ada Jul di sini? Coba, masih adakah Jul di sini? Supaya kita ulangi. Biar sampai sore nggak apa-apa lah. Saya rela dulu ikutin apa yang diajarkan Jul ini. Jul, masih adakah di sini? Saya masih ada, Tuan Lamsen. Saya senantiasa menunggu Tuan Lamsen ya untuk mengkaji lebih dalam sisi kebenaran daripada firman Tuhan, baik itu dalam perspektif pandangan Kristen maupun Islam. Silakan Tuan. Oke, syukurlah kalau begitu. Saya pikir kamu sudah nggak ada. Nah, tadi sepertinya kalau nggak salah di atas kamu mengatakan tidak ada firman. Kitab saya itu bukan firman Allah. Itu hanya berita-berita dari mana saya nggak tahu, kurang jelas tadi. Kalau itu bukan firman Allah, tetap juga pertanyaan saya, yang mana firman Allah yang benar itu? Kita harus ke sana kan? Saya tinggalkan ini dulu, Alkitab saya ini, karena kamu sudah yakinkan saya itu bukan firman Allah. Yang mana firman Allah itu? Ya, kalau kita berbicara mengenai saat sekarang, yang firman Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Itu tidak ada keraguan di situ di dalamnya, Tuan Lamsen. Di zaman Musa, firman Allah itu kitab Taurat. Di zaman Yesus, firman Allah itu adalah Injil. Jadi mulai zaman Musa sampai zaman Yesus sampai zaman Muhammad tidak ada firman Allah. Oh, itu tercatat, ada apa nggak tercatat Injil itu? Di zaman Musa sampai Yesus masih ada, Taurat itu sampai zaman Yesus. Dari zaman Yesus sampai zaman Muhammad masih ada Injil itu. Ya, dari zaman Musa, firman Allah itu adalah kitab Taurat. Kemudian zaman Yesus, ya, muncul lagi Injil. Jadi Taurat itu sudah tercemar, kemudian Yesus datang untuk menguatkan kembali dengan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat Injil itu juga tercemar, maka datanglah kemudian Al-Quran. Al-Quran lah sebagai tumpuan akhir daripada seluruh rangkaian firman Tuhan yang pernah diwahyukan. Seperti itu Tuan Lamsen. Intinya, kitab selain daripada Al-Quran itu semua sudah tercemar dengan karangan manusia, bercampur aduk dengan karangan manusia biasa. Yang murni sebagai firman Allah itu sisa Al-Quranul Karim. Itu yang perlu dipahami Tuan Lamsen. Terima kasih jawaban Anda. Jadi, Taurat diturunkan langsung tercemar. Artinya, tidak ada lagi petunjuk bagi orang-orang mulai zaman Musa sampai zaman Yesus. Yesus memperbaiki lagi. Injil juga tercemar begitu atau tidak ada berupa kitab atau bagaimana, berupa apa itu dari zaman Yesus sampai zaman Muhammad itu berupa apa Injil itu? Saya jadi bingung ini, ajarkan dulu saya. Berapa ribu tahun itu? Mulai dari zaman Musa sampai zaman Muhammad itu berapa ribu tahun tidak ada lagi petunjuk yang benar atau firman Allah, semua tercemar. Berapa ribu tahun itu? Jadi Yesus itu datang kepada Bani Israel memberitakan tentang firman Allah. Jadi Yesus itu menerima firman dari Allah. Nah, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW juga menerima firman dari Allah. Yesus ataupun Rasulullah Muhammad SAW sama-sama mengajarkan firman dari Allah. Yang membedakan kemudian adalah murid-murid Yesus tidak menghafal firman yang diberitakan oleh Yesus. Nah, kalau sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW itu menghafal, jadi semua ayat yang terlontar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW itu dihafalkan oleh semua murid-murid Yesus yang ada murid-murid sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara murid Yesus itu tidak ada yang menghafal. Tidak ada yang menghafal. Ya, itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Sehingga
ajaran-ajaran yang tertuang kemudian di dalam kitab-kitab itu tidak berasal secara mutlak dari pengajaran Yesus. Makanya Al-Quran menerangkan, celakalah bagi ahli kitab yang telah membuat Alkitab, celakalah orang-orang yang membuat Alkitab dari tangannya sendiri, namun yang dibuat itu bukanlah Alkitab. Itu. Jadi memang ada kitab. Jadi ada pemahaman yang harus dipahami di sini. Yesus menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu kemudian tidak sekonyong-konyong dibuatkan kitab oleh Yesus atau murid-murid Yesus, tetapi muncul penulis-penulis kitab yang menuliskan sebuah pengajaran yang muatannya ada dari ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tapi tidak semuanya, ya, karena sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan mereka sendiri. Seperti itu Tuan Lamsen. Ya, silakanlah orang itu ya, tidak dihafal. Nah, tadi kan Allah itu ingin memberikan petunjuk kepada manusia, ya kan? Mulai dari zaman Musa. Zaman Musa sudah tercatat, ya. Itu Tuhan berikan tercatat di zaman Musa, tapi masih juga diselewengkan. Dan tidak ada lagi yang asli, yang benar, kan? Sudah dicampur tangan oleh manusia. Di zaman Yesus, dia berfirman kepada Yesus, tapi tidak tercatat. Ya makin gampang hilang lah, Jul. Kok goblok banget Tuhanmu itu, Allahmu itu, goblok banget. Di zaman Musa aja sudah tercatat, sudah hilang. Sampai di Yesus pun dikasih yang tidak tercatat. Yang gak mungkin lah, apa nggak Allah tidak tahu? Goblok gitu Allah seperti itu. Berapa ribu tahun, berapa miliar manusia tidak tahu jalan yang benar, gara-gara Allah gagal menunjukkan yang benar itu. Zaman Musa saja sudah tercatat, itu pun bisa dirubah-rubah di dengan tangannya. Apalagi dengan hanya firman tok, dijapan tok, begitu tidak tercatat. Bagaimana itu, Jul? Sampai ke zaman Muhammad tidak ada lagi. Wah, parah itu Allah Subhanahu wa taala, itu parah bodohnya itu. Kok begitu? Jadi antara Nabi Musa, ya, antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu antara 1700 tahun sampai 1900 tahun. Nah, sementara antara Nabi Isa ke Rasulullah Muhammad SAW itu 620 tahun kurang lebih. Artinya antara Musa, ya, dengan Rasulullah Muhammad SAW itu lebih 2000 tahun, ya, lebih 2000 tahun. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya 1700 tahun lamanya. Nah, disinilah kemudian muncul antara 1700 tahun sampai 1900 tahun, apakah ada yang bisa menjamin bahwa perjanjian lama itu adalah kitabnya Nabi Musa, sementara jarak Nabi Musa ke abad pertama itu 1700 sampai kurang lebih 1900 lah, gitu ya. Jadi 19 abad. Sedangkan tidak ada satupun di antara orang-orang pengikut Nabi Musa yang menghafal Taurat. Tidak ada. Sedangkan zamannya Nabi Musa saja, Musa sudah mengatakan, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Itu zamannya Musa. Bagaimana kemudian 19 abad setelahnya? Ya, jadi 1700 atau 1900 tahun kemudian datang lagi Isa mengajarkan Bani Israel yang jauh telah meninggalkan ajaran Musa untuk kembali kepada ajaran Musa. Itu loh Tuan Lamsen. Nah, 600 tahun kemudian atau 6 abad kemudian datang lagi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dipahami. Ya, jangan Anda membodoh-bodohkan yang telah menciptakan Anda, Tuan Lamsen. Tunjukkan aja dalilnya di dalam kitabnya Musa, kitabnya Nabi Musa, bahwa Allah akan menjaga Taurat. Ada tidak?
Ada tidak janji Allah kepada Nabi Musa bahwa dia akan menjaga Taurat? Adakah janji Allah kepada Nabi Isa bahwa dia akan menjaga Injil? Nggak ada kan? Layaknya Allah menjanjikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa dialah yang mewahyukan, dia juga lah yang akan menjaga Al-Quran. Kalau kitab-kitab terdahulu memang tidak ada janji Allah untuk menjaganya, jadi Anda jangan salah. Ya, makanya kemudian kitab Anda itu bukan kitabnya Musa, bukan kitabnya Nabi Isa, bukan. Karena memang Allah tidak menjanjikan untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Oke, saya bukan masalah itu sekarang. Begitu banyak, begitu lama ya. Selama 2000 tahun. Tidak ada petunjuk yang benar kepada umat manusia. Bagaimana nasib mereka itu? Bagaimana nasib mereka? Tuhan sudah berusaha memberikan petunjuk di zaman Musa, tapi langsung hilang. Tidak ada yang benar lagi karena tegar tengkuk yang kamu bilang, saya ikutin ajaranmu, tegar tengkuk. Itu Tuhan berikan, tercatat loh. Tercatat saja, bisa hilang, bisa rusak, tidak ada lagi. Nah, kemudian datang kebodohan Allah SWT, dikirim lagi petunjuknya itu, tapi dilisankan kepada Yesus. Goblok kan? Sudah tercatat aja, bisa gampang hilang, apalagi hanya dilisankan. Makin tidak bisa diingat orang. Zaman Musa pun tidak ada yang hafal. Masa tidak belajar dari pengalaman Allah SWT itu? Dari pengalaman masa tidak belajar? Kok masih goblok terus? Berapa miliar manusia yang dalam kegelapan tidak mengerti apa-apa. Jadi rencana Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada manusia itu gagal. Kenapa baru sekarang ini 1400 tahun yang lalu baru muncul Al-Quran yang benar, yang dihafal orang, bisa dihafal orang, ya? Kok sangat terlambat banget? Begitu banyak manusia, mulai zaman Musa sampai zaman Muhammad, yang dalam kegelapan tidak tahu apa-apa karena kebodohan Allah SWT. Kamu lagi bodoh. Mana ada? Kamu bilang sudah tidak ada Tauratnya Musa lagi. Kok kamu suruh saya mengambil Tauratnya Musa? Kan sudah tidak ada, sudah diobok-obok manusia. Gimana sih cara berpikir kamu Muhammad? Jul, aku mengikuti ajaranmu sekarang. Saya ikuti ajaranmu. Kamu bilang saya berani menggoblok-goblokkan Allahmu itu. Karena ternyata goblok. Dia berencana memberi petunjuk kepada manusia, tapi dia tidak tahu menjaga petunjuk itu. Jangankan Allah, manusia saja membuat petunjuk, dijaga jangan sampai hilang, jangan sampai salah arah. Masa lebih pintar manusia daripada Allah? Bagaimana sih si Zulkifli ini, Ustadz besar kok berpikir seperti itu? Saya berani menggoblok-goblokkan Allah itu karena dia salah. Tidak tercapai maksud dan tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia, mulai dari zaman Musa sampai zaman Muhammad. Baru zaman Muhammad Allah berhasil menjaga petunjuknya. Kan bodoh itu namanya itu. Beribuan tahun, 2000 tahun, bayangkan berapa miliar manusia tidak mengetahui kebenaran. Tuan Lamsen, Anda telah mengatakan pencipta Anda dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, terlalu sombong Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah ada ancaman neraka buat hewan? Apakah ada ancaman masuk ke neraka buat tumbuhan? Tidak ada kan? Karena kepada mereka itu tidak diberikan kitab suci. Demikian juga umat-umat terdahulu yang tidak diberikan kitab suci, Allah tidak pernah mengancamnya dengan neraka. Yang diancam oleh Allah dengan neraka adalah orang-orang yang diberi kitab suci, ya, yang diberikan pengajaran kebenaran tetapi menolak dan mengingkari kebenaran itu. Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dengan memberikan kitab Taurat. Ya, tahu? Orang-orang yang taat kepada perintah itu akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang meninggalkan hukum Taurat, apalagi merubah-rubah Taurat, itu akan masuk ke dalam neraka.
Nah, kenapa Taurat itu tidak ada sampai zaman ini, sampai hari ini? Karena memang Allah tidak menjanjikan untuk menjaganya. Begitu juga Injil. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menyempurnakan semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya Allah tidak mewahyukan kemudian Al-Quran, hanya mewahyukan Injil, jadi kita orang yang tidak diwahyukan kitab suci kepada kita, yang tidak ada hukuman bagi kita. Karena tidak ada perintah dari Allah untuk kita, gitu loh. Jadi kita bebas mau melakukan apa saja, karena tidak ada aturan dari Allah seperti apa orang Indonesia harus beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil juga hanya untuk Bani Israel. Jadi umat di luar daripada Bani Israel, kalau mereka melakukan dosa, tidak dihukum dosa. Karena tidak ada nabi yang datang kepada mereka untuk mengajarkan itu. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Makanya kemudian Al-Quran itu datang bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh manusia. Jadi manusia-manusia yang hidup setelah datangnya Al-Quran dan tidak taat kepada Al-Quran, itulah orang yang akan nyesal, kekal di neraka. Ini mudah-mudahan Tuan Lamsen bisa pahami dengan baik. Jadi Allah itu memberikan aturan kepada Musa dan kaumnya sesuai dengan kemampuan mereka pada masa itu. Dan juga memberikan aturan kepada kaumnya Nabi Isa sesuai dengan kemampuan mereka pada masa itu. Nah, kemudian Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat ini. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan harus kamu dengarkan apa yang dia katakan. Makanya Al-Quran itu adalah pelengkap dari segala aturan Tuhan yang kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi orang-orang terdahulu, ya, tidak ada kewajiban mereka yang mengikat kepada mereka sebagai bentuk tatanan peribadatan yang sifatnya sudah mengikat untuk secara keberlangsungan hidup manusia secara turun-temurun. Dalam arti kata, selamanya. Terkecuali kepada prinsip-prinsip yang memang sudah ditanamkan oleh Allah. Seperti sunat, ya, seperti kurban, seperti berdoa, sujud, menyembah, puasa, dan seterusnya. Tapi kesemua itu tadinya hanya kepada golongan-golongan tertentu, bukan kepada seluruh manusia. Ini yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Nah, untuk apa Allah berikan Taurat? Apa Allah tidak tahu manusia itu nanti akan menolaknya, akan mengobok-oboknya, merusaknya? Rencana Tuhan itu tadinya mau berikan petunjuk kepada manusia untuk apa? Tadi kamu bilang kalau tidak dikasih Taurat kepada binatang tidak masuk neraka. Ya udahlah, gak usah dikasih Taurat kepada manusia supaya jangan masuk neraka. Bagaimana sih cara berpikirmu, Jul? Taurat itu apa sih maksudnya? Kan petunjuk supaya jangan masuk neraka. Nah, sekarang kamu bilang kalau tidak